Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risalatul Hayati dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Keripik Tempe Rohani. Yang pertama adalah gambaran umum. Pengertian dan sejarah keripik tempe rohani. Keripik tempe rohani merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang industri pengolahan tempe yang mulai beroperasi pada bulan Juni 1988. Industri manufaktur dalam negeri ini didirikan oleh Bapak Muhammad Rohani dan Ibu Lilik Suprapti, sehingga mereka memilih untuk mencari nama merek untuk produknya adalah Rohani. Alasan pemilik memulai usaha ini tidak lain adalah alasan ekonomi. Mereka percaya bahwa kebutuhan hidup mereka akan meningkat setelah kelahiran anak pertama mereka. Maka mereka bereksperimen dengan menggunakan tempe sebagai bahan utama karena tempe cukup populer di daerah mereka, khususnya di desa Sanan. Pemilik memutuskan untuk mendirikan kios kecil ini karena pada awalnya mencoba membuat keripik tempe secara bertahap dan menjualnya di pasar. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, permintaan keripik tempe dari Tengkulak yang menjualnya di Surabaya meningkat pesat. Meskipun harga bahan baku naik, Tengkulak tidak menyesuaikan harga produk, sehingga pemilik memutuskan untuk menghentikan pesanan dari Tengkulak dan memasarkan produknya sendiri ke beberapa rumah makan di Malang dan Batu. Keputusan ini membuat produk keripik tempe mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat, sehingga mereka memutuskan untuk membuka kios di sebelah rumah agar lebih mudah memasarkan produknya. Setelah berhasil mengembangkan usahanya dan mendapatkan tawaran dari berbagai instansi untuk mengikuti pelatihan dan mengisi acara permanen, mereka mengalami pasang surut dalam bisnis mereka. Namun, mereka tidak pernah menyerah dan terus bekerja keras untuk mengembangkan bisnis ini. Seiring berjalannya waktu, keripik tempe rohani yang awalnya hanya tersedia di kios kecil berhasil melebarkan sayapnya dan membuka outlet baru di Jalan Tumenggung Suryo nomor 90, Kota Malang. Lokasi outlet ini tidak jauh dari kios awal mereka, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan keripik tempe rohani di pusat oleh-oleh Kota Malang yang terkenal, yaitu Sanan. Selanjutnya, penjualan keripik tempe rohani. Keripik tempe rohani melakukan penjualan secara tunai. Penjualan tunai terjadi ketika pelanggan membayar secara langsung saat melakukan pembelian keripik tempe. Pelanggan akan memberikan uang tunai atau menggunakan metode pembayaran seperti kartu kredit atau kartu debit untuk membayar jumlah yang tertera pada tagihan pembelian. Penjualan tunai memungkinkan usaha untuk segera menerima pendapatan dan mengalokasikan stok barang dengan cepat. Transaksi penjualan tunai biasanya dicatat dalam sistem informasi akuntansi sebagai penerimaan kas. Selanjutnya adalah alat pembayaran. Alat pembayaran yang digunakan untuk membeli keripik tempe rohani umumnya ada beberapa opsi yang umum digunakan. Yang pertama adalah tunai. Pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai saat membeli keripik tempe rohani. Yang kedua, kartu debit atau kredit. Pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit pada mesin pembayaran yang tersedia di tempat pembelian. Dan yang terakhir adalah transfer bank. Pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank menggunakan layanan perbankan online atau ATM. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visinya menjadi produk olahan yang bisa mensejahterakan orang sekitar, dan misinya adalah untuk menjadikan produk yang memiliki pengakuan dan keberhasilan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi dan job deskripsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Cahsar Dharma Putra dengan NIM AIR 101. Di struktur organisasi, yang pertama ada Lili Suprapti sebagai owner. Terus di sampingnya ada Trio Andi sebagai manajer umum. Di bawahnya ada Maria Ulfa sebagai manajer pemasaran dan Laila Rahmasari sebagai manajer akuntansi. Di bawahnya lagi ada Haryati dan Muniah sebagai koordinator produksi. Di sampingnya ada Nuramin sebagai koordinator transportasi dan sebelahnya lagi ada Jazuli sebagai koordinator usaha. Maria Ulfa, Laila Ramasari, dan Haryati dan Munia ini itu
terlibat dalam proses penjualan. Job deskripsi dari masing-masing bagiannya yang pertama ada owner. Owner ini bertujuan untuk bertanggung jawab atas strategi dan arah umum usaha. Yang kedua, mengembangkan dan menjalankan rencana bisnis. Ketiga, mengelola keuangan usaha. Dan yang terakhir, mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha. Yang kedua ada manajer umum. Manajer umum mengawasi operasional usaha. Dan yang kedua, mengelola staf dan tim bekerja. Ketiga, menentukan dan menerapkan kebijakan dan prosedur usaha. Yang terakhir, memastikan pencapaian target penjualan dan keuntungan. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Dan kedua, mengidentifikasi pasar dan peluang bisnis baru. Ketiga, mengelola kampanye iklan dan promosi. Yang terakhir, menganalisis data pasar dan tren konsumen. Yang keempat ada manajer akuntansi. Manajer akuntansi ini bertugas untuk mengelola kegiatan keuangan dan akuntansi usaha. Kedua, menyusun laporan keuangan dan anggaran. Tiga, mengelola pembayaran, faktur, dan administrasi keuangan. Dan terakhir, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan pajak. Selanjutnya ada koordinator produksi. Ini bertugas untuk mengelola proses produksi keripik tempe. Kedua, mengawasi persediaan bahan baku dan peralatan produksi. Ketiga, ada memastikan kualitas produk yang konsisten. Terakhir, mengkoordinasikan dengan tim produksi untuk mencapai target produksi. Yang keenam ada koordinator transportasi. Nah, koordinator transportasi ini bertugas untuk mengatur dan mengelola distribusi produk keripik tempe. Dan kedua, mengoptimalkan rute pengiriman untuk efisiensi dan kecepatan. Yang ketiga, memastikan pengiriman tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang terakhir, menyusun jadwal pengiriman dan mengkoordinasikan dengan pihak logistik. Yang terakhir ada koordinator usaha. Koordinator usaha ini bertugas untuk mengelola aspek administrasi dan operasional usaha. Yang kedua, mengawasi fungsi-fungsi seperti sumber daya manusia, pengadaan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan strategi bisnis dan perencanaan. Dan yang terakhir, menjaga komunikasi dan koordinasi antara departemen dan tim kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi penjualan. Yang pertama ada dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan. Yang digunakan dalam keripik tempe rohani ini menggunakan nota kontan. Seperti yang ada di gambar, nota kontan adalah nota yang dibuat atas transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai atau segera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan selanjutnya tentang sistem informasi penjualan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Sulatul Azhara dengan NIM 086. Yang pertama ada prosedur sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama, customer datang ke outlet keripik tempe rohani, kemudian customer memilih produk yang akan dibeli pada rak produk yang telah disediakan outlet keripik tempe rohani. Setelah customer memilih produk yang akan dibeli, selanjutnya diserahkan kepada bagian kasir untuk dihitung total produk yang dibeli oleh customer. Dan selanjutnya, customer membayar produk yang sudah ditotal oleh kasir, baik secara cash atau menggunakan kartu debit. Kemudian produk yang sudah dibeli oleh bagian kasir diserahkan kepada customer. Untuk flowchart-nya dimulai dengan simbol mulai. Dari sana terdapat panah yang mengarah ke langkah berikutnya, yaitu ambil pesanan. Dari ambil pesanan terdapat panah yang mengarah langkah cek stok. Jika stok cukup, panah akan mengarah ke langkah hitung total pembayaran. Dari hitung total pembayaran terdapat panah yang mengarah ke langkah terima pembayaran. Selanjutnya, panah akan mengarah ke langkah cek struk, dan terakhir ada panah yang mengarah ke simbol selesai. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi yang terlibat. Fungsi-fungsi yang terlibat yang pertama ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran di sini bertanggung jawab untuk merancang strategi pemasaran, meningkatkan visibilitas produk, dan menciptakan peluang penjualan. Yang kedua, bagian akuntansi. Bagian akuntansi di sini bertanggung jawab atas pencatatan penjualan, mengelola keuangan, menggaji karyawan, dan membayar tagihan-tagihan. Dan yang terakhir ada bagian produksi.
Bagian produksi di sini bertanggung jawab untuk mengelola proses produksi, mengawasi persediaan bahan baku, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Perkenalkan, nama saya Ksanadana Tiaga Jaya Putra, NIM 111. Di sini saya akan menjelaskan analisis data. Pertama, ada analisis input. Analisis input pada usaha keripik tempe rohani tentang sistem informasi akuntansi yang digunakan sudah terlihat cukup baik. Dokumen yang digunakan sudah terdapat beberapa informasi penting seperti nama dan alamat organisasi, namun masih terdapat kekurangan di dalam dokumen, yaitu tidak mencantumkan logo usaha, nama formulir, dan otoritas untuk verifikasi. Yang kedua, analisis proses. Struktur organisasi usaha keripik tempe rohani berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan manajer umum. Struktur organisasi usaha keripik tempe rohani cukup baik karena usaha memiliki visi yang jelas tentang strukturnya. Struktur organisasi ini masih sesuai untuk perkembangan usaha. Struktur organisasi yang diterapkan oleh suatu usaha akan menentukan keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan. Berikutnya saya Ari Dwi Ardiansyah NIM 078. Selanjutnya ada analisis output. Analisis output ada dua. Yang pertama, rekap penjualan harian. Rekap penjualan harian yang digunakan dicatat berdasarkan data penjualan dari transaksi penjualan harian yang disetujui sehingga memenuhi karakteristik informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Laporan ini disajikan secara sederhana dan mudah dipahami serta memuat informasi mengenai data konsumen, data tanggal masuk, nilai nominal, dan tanggal keluar. Data ini ditampilkan dalam format Excel sehingga tidak menyertakan kolom otorisasi. Kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui ciri-ciri informasi yang relevan dan dapat diandalkan karena pencatatannya dibuat setiap hari berdasarkan rekap penjualan harian, sehingga terdapat salinan file apabila data tersebut hilang. Laporan ini disederhana dan ringkas sehingga mudah dipahami. Laporan ini dikirim oleh manajer akuntansi kepada manajer umum setiap akhir bulan. Laporan ini mencakup bagian persetujuan dari manajemen akuntansi dan manajemen umum sehingga laporan ini dapat diverifikasi. Saya Regi Fernanda dengan NIM akhir 085. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SPI. Nah, di dalam analisis SPI terdapat beberapa indikator. Mulai dari yang pertama, yaitu struktur organisasi atau job deskripsi. Di sini mereka dapat menjaga kekayaan, menjaga ketelitian dan keandalan data, serta efisiensi dan kepatuhan. Indikator selanjutnya yaitu fungsi-fungsi yang terlibat. Di sini tapi sayangnya mereka tidak dapat menjaga kekayaan, tetapi dapat menjaga ketelitian dan keandalan data, efisiensi, serta kepatuhan. Indikator selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan mereka dapat menjaga kekayaan, tetapi tidak dapat menjaga ketelitian, keandalan data, efisiensi, serta kepatuhan. Indikator selanjutnya yaitu catatan yang digunakan. Di sini mereka tidak dapat menjaga semuanya, mulai dari menjaga kekayaan, ketelitian dan keandalan data, efisiensi, serta kepatuhan. Selanjutnya yaitu laporan yang dibuat. Laporan yang dibuat, mereka tidak dapat menjaga kekayaan, ketelitian dan keandalan data, efisiensi, tetapi mereka dapat menjaga kepatuhan. Indikator yang terakhir yaitu proses atau rincian kegiatan. Di dalam proses atau rincian kegiatan, mereka tidak dapat menjaga kekayaan, beserta ketelitian dan keandalan data, tetapi dapat menjaga efisiensi dan kepatuhan. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi untuk keripik tempe rohani Malang yang pertama yaitu memperbanyak jumlah karyawan dan mengubah pembagian tugas antara kasir dan karyawan agar tidak disamakan. Yang kedua, memperbanyak dokumen yang digunakan pada proses penjualan seperti faktur penjualan COD. Yang ketiga, menambahkan transaksi yang lebih efektif dan efisien seperti QRIS. Dan yang terakhir, menambah pemasaran atau membuka cabang baru. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.